juara tahun ora iso nyambut gawe latihan nggo anu apa kan nggo. Event sesaat itu kita nggak penting di sini. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kami di Sukacita, Sukaduka Cerita Kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan, dari sekian lama kita nggak ketemu di Sukacita, akhirnya pada bulan Juni ini kita ketemu lagi di Sukacita yang ke-6. Dan di sini saya udah di tempat yang cukup menarik dan mungkin sangat menarik ya, yaitu di suatu sanggar seni yang ada di Randusari. Dan di sini saya udah ditemani oleh satu narasumber yang hebat, ada Bapak Yohanes Suwito. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik Mbak. Iya, puji Tuhan. Saat ini saya mau tanya-tanya nih Pak tentang sanggar seni gamelan ini. Ya. Saat ini kan sudah banyak orang ya Pak yang mungkin sudah mengetahui tentang sanggar seni di Randusari ini. Tapi mungkin beberapa saudara kami yang menonton video ini di rumahnya belum mengetahui nama dan di mana tempat sanggar ini berdiri. Boleh Bapak jelaskan apa nama dan di mana alamat tempat berdirinya sanggar ini? Ya. Terima kasih. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Arum Pak. Ya, begini Mbak Arum, Sanggar Seni Tirta Kirana ini berdiri di lingkungan desa Mojodipo, dusun, RT-nya RT 01 RW 04. Jadi kalau kita secara geografis kita mungkin di tempat ini itu berlokasi di dusunnya Mojodipo, dan yang orang di lingkungan sini mungkin mengatakan diperkecil lagi skupnya, namanya Desa Ngajaran. Di Mojodipo itu kan satu dusun, jadi ada Sumpel, Ngajaran, Mojodipo, Perengitan, jadi banyak. Tapi secara keseluruhan nama dusunnya itu Mojodipo. Dan asal muasal sanggar seni ini sejarahnya panjang, dimulai dari tahun 2010 itu beliau Bapak Yahya yang awal kita membentuk sanggar di Desa Randusari. Dulunya bukan di sini ya, numpang di rumah Bapak Suyoto ini, rumah saudara saya. Sebelum kita punya sanggar sendiri, numpang. Kira-kira berdiri di sini baru kisaran 3 atau 4 tahun yang resmi kita belajar di sini, kita bersanggar di sini, dan kita berkegiatan seni di tempat ini mungkin baru 3 sampai 4 tahun. Itu pun yang 2 tahun kan kita terjebak dalam masa pandemi ya. Jadi sanggar juga kegiatannya berhenti karena kita juga taat aturan pemerintah waktu PPKM. Itu kan kita kegiatan, apalagi berkesenian yang setiap saat kita berkegiatan harus melibatkan banyak orang, dan itu kan kalau sendiri kan nggak bisa. Jadi sendiri bisa sih, cuman ya namanya kesenian, apalagi kerawitan yang instrumennya aja segini banyaknya, lalu kita kerjakan sendiri kan kita gimana caranya, lari sana mukul lari, ini kan jadi nggak seni jadinya, suaranya di serampangan nggak karu-karuan itu. Terus kaitannya dengan berdirinya sanggar itu, kalau seingat saya juga udah lupa sih, kurang lebih tahun 2010. Terus masalah nama itu Tirta Kirana, itu yang memberi nama juga Bapak Yahya dan Bu Yahya. Artinya Tirta itu air, Kirana itu cantik. Jadi kalau kita gambarkan bisa juga air yang jernih atau gimana ya, air yang pokoknya jernih dan menyejukkan gitu loh. Namanya itu. Ya kira-kira begitu.
untuk sementara jawabannya bisa saya sampaikan secara ringkas saja ya. Jadi enggak detailnya, detailnya panjang masalahnya kalau awal masalah sanggar ini berdiri. Demikian. Jadi berdirinya sanggar ini itu karena gereja atau karena Bapak yang ingin mendirikan? Di sini kan memang kebanyakan masyarakat yang domisili di wilayah sini kan banyak pekerja seni, cuman juga seninya ya masih otodidak, nggak ada wadahnya, nggak ada yang membina, terus saprasnya juga nggak ada, prasarana juga belum ada. Ada sih, cuman juga boleh minjem sana sini yang suatu saat juga kalau dipakai yang punya sendiri kita nggak bisa pakai. Terus itu kisaran tahun ya saya katakan tadi tahun 2010 Pak Yahya bercerita sama saya gimana kalau ada bantuan gamelan. Kebetulan waktu itu yang memberi bantuan gamelan ini seperangkat gamelan besi itu dari Yayasan Tirta Utomo, Yayasan Tirta Utomo Jakarta. Terus secara proses itu Pak Yahya yang proses sampai akhirnya juga terrealisasi ada gamelan, dan gamelan itu secara historis yang mencari memang itu dari Pak Yahya ya, dari dan Bu Yahya berkat usaha beliau. Tapi setelah itu gamelan terrealisasi ada gamelan itu kan juga dipergunakan untuk umum. Jadi sanggar ini adalah rumah kebinekaan. Siapa saja yang belajar di sini kan nggak ada batas-batas itu agamanya apa, terus sukunya apa, nggak ada. Yang penting di sini pure belajar kesenian berbudaya. Jadi ini rumah kebinekaan. Jadi bisa dikatakan di sini itu rumah kerukunan. Masalahnya apa, yang belajar di sini itu justru kebanyakan non Kristiani loh. Bisa dihitung dengan jari mungkin warga kita yang ikut belajar di sini. Justru orang dari warga yang tinggal di Kecamatan Selogoyemo khususnya dari 17 desa itu mungkin ada antara satu desa satu ada yang ikut belajar di sini. Jadi bukan hanya khusus untuk orang Kristen juga ada sendiri sih, namanya Paguyupanan sama apa itu Siswa Tirta Kirana itu yang kebanyakan yang diampu oleh Paguyupanan Adiyeswa. Yang itu belajarnya juga waktu pandemi juga ngebrok, istilahnya ngebrok itu berhenti total. Gitu Mbak kira-kira. Kalau untuk anggotanya sekarang sudah ada berapa nih Pak? Anggotanya kalau yang termasuk senior, maksudnya senior itu binaan yang sudah jadi ya. Ya setiap tampil kalau ada kegiatan, ada event-event tertentu siap tampil kurang lebih ada 30 personal. Itu yang aktif ikut belajar di sini. Selain ibu-ibu, ada kan di sini ada 2 paguyuban, yang satu itu ibu-ibu. Dasawisma di sini ada namanya Asri Tirta Kirana, itu ada juga ada yang belajar. Tetapi setelah pandemi ini masuk masa endemi, jadi mungkin awal 2022 ya, mulai belajar yang ibu-ibu. Itu khusus untuk ibu-ibu. Dan itu latihannya juga di sanggar ini dan juga sering di sanggar yang di rumah di dekat gereja. Itu kan juga ada gamelannya sama, gamelannya juga satu perangkat yang di rumah. Kalau untuk yang belajar itu nggak Pak, kan setiap anggota itu harus memainkan satu alat musik yang sama atau boleh mencoba alat yang ini dan itu gitu Pak? Boleh ganti-ganti atau coba? Ya tergantung ini Mbak ya, namanya gamelan itu kan biarpun kita wujudnya seperti ini, kita mau belajar menabuh itu kan mempunyai setiap gamelan kan ini loh cara mukulnya atau nabuhnya, istilah Jawa begini. Ini yang namanya gender harusnya begini. Jadi masing-masing punya gimana ya, punya aturannya sendiri. Jadi ya mungkin yang bisa mukul yang kecil belum tentu bisa yang ini, yang gender istilahnya. Yang bisa ngendang ya mungkin ngegong, atau yang mukul gamelan paling gede itu ya
masih perlu belajar, jadi gitu. Dan itu juga tergantung talented ya, talenta masing-masing. Kan ada juga yang belajarnya udah lama, tapi kan hanya bermodal seneng. Saya seneng sama gamelan. Ini nabuhnya ulet juga banyak. Seneng tapi nabuh ra iso. Ning seneng wis benang kene wong seneng. Kan begitu kan. Di rumah kerukunan. Jadi gitu. Istilahnya gini. Yang belajar mulai dari kecil mungkin saya belum lahir juga sudah ada. Nabuhnya ya gitu-gitu aja ada juga. Sama. Tergantung ini talenta ya, karena ada yang tipis, tebal, bakat istilahnya orang Jawa Mbak. Kalau modal seneng ya toh, bakatnya itu enggak ada, ribet. Ya gur seneng itu ini bakatnya seneng. Terus nabu ya gur ngawur mergo seneng kan ya ora gelem maca notasi, ya sak senenge dhewe. Itu. Mulai latihannya itu setiap hari apa dan jam berapa gitu? Latihan untuk ibu-ibu asli Tirtakiran itu jadwalnya malam Selasa, malam Sabtu. Kalau untuk yang Tirto Kirono yang istilahnya Tirto Kirono tua ya, grup lama, itu setiap hari Minggu, jadi seminggu 1 kali. Terus itu tergantung waktu, seandainya hujan juga jadwalnya bisa berubah. Kan ada grup di ini WhatsApp-nya ada grup, jadi pemberitahuannya lewat WhatsApp gitu aja. Kalau sebelum tahun-tahun ini kan belum ada yang mengajar nih Pak, otodidak seperti kata Bapak tadi. Kalau untuk sekarang masih seperti itu atau sudah ada yang mengiring gitu Pak? Untuk belajar kerawitan di sini itu kan istilahnya belajar bareng ya. Itu yang contoh yang saudara-saudara kita yang kan sudah saya katakan di depan bahwa Tirto Kirono itu bukan terkhusus untuk orang Randusari, tapi Selogohimo pada umumnya. Jadi ini yang kita cakup itu mulai dari Setren sampai Padarangin, anggotanya itu ada. Dan di antara saudara-saudara itu, di antara satu desa itu kan mungkin sudah ada yang mempunyai kemampuan, entah di bidang seni vokalnya, mungkin penggarapan nota saya ada. Jadi kita kerja bareng, sistemnya tim, enggak satu orang, itu loh pemimpinnya enggak. Kita setiap saat share, ini yang kita bahas, ini yang kita latih, ini yang kita aransemen, akhirnya ini kita garap bareng-bareng. Jadi enggak ada di sini yang merasa senior gitu, enggak ada. Istilahnya kerja bareng, sama-sama kita kerja. Enggak ada. Apa yang menumbuhkan kemauan Bapak untuk terus melanjutkan sanggar ini? Budaya kan? Kita kan secara apa ya, kalau kita bilang kesukuan, memang kita kan orang Jawa, dan budaya itu kan kalau bisa kita artikulasikan kan suatu angan-angan yang kalau kita sampaikan kepada orang banyak, itu yang dilihat mesti sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dan itu dinikmati budaya. Itulah melestarikan budaya. Jadi kan kita terlepas dari apapun itu golongannya, terus rasnya, agamanya, pokoknya pure di budaya di sanggar sini, di Sanggar Tirto Kirono ini. Dan itu yang jelas kita untuk melestarikan budaya leluhur kita Mbak. Leluhur orang sebagai orang Jawa ya, masalahnya kan ya kita tahulah zaman sekarang kan pengaruh budaya-budaya asing kan sudah ya. Kalau orang Jawa sendiri coba sekarang anak-anak SD kelas 6 itu suruh baca nyanyi lagu Jawa atau mungkin tembang-tembang Jawa yang dulu sudah nggak pada tahu, apalagi hafal. Orang mungkin juga kenal saja tidak, ya kan. Di sini keluarga dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam Tirto Kirono memang sengaja kita didik, jadi kita arahkan ini loh budayanya orang tua kita, luhur kita dulu seperti ini, sesuai dengan gimana ya, rumusan kita terdahulu, orang tua-tua kita dahulu mengajarkan gimana itu bersopan santun, terus gimana kita belajar menghormati orang lain, cara budaya kita belajarnya enggak ini ya, melalui budaya. Terus bisa Bapak ceritakan Pak, gimana suka dukanya Bapak selama ini mendirikan sanggar ini?
Walah, suka dukanya banyak banget, Mbak. Kalau sukanya jelas suka, masalahnya kalau kita sekali ngumpul kompak ya rame senang, kita bisa bercengkerama karena kan anggota kita kan jauh-jauh. Bayangkan radius dari sini ke Padalarang itu kita hitung pakai meteran berapa meter atau berapa kilo, jauh kan. Terus sini ke Setren, sini ke Nggunan itu kan radiusnya bisa kita hitung. Itu yang di sekitaran sini, belum yang dari luar. Seperti dari Purwantara kan ada juga. Ada yang dari Purwantara ada anggotanya berapa orang? 4 orang kalau nggak salah. Kan jauh juga. Tapi sewaktu kita ketemu, kita seneng, terus kita bisa kerja bareng, belajar bersama, bukan ini ya, bukan ada yang saling menggurui, tapi belajar bareng. Kan seneng. Dukanya ya kalau gimana ya, Mbak? Banyak kan kalau musim hujan, jadwal latihan, padahal mungkin bulan-bulan yang sudah ditentukan kita kan pentas di tempat orang hajatan atau mungkin ada event perlombaan, hujan, yang hadir enggak full, 1-2 orang, datang satu lagi, satunya enggak hadir, itu sering-sering juga. Tapi itu ya biasalah, romantikanya memang seperti itu. Kan juga kita ngomong orang banyak kan enggak hanya satu karakter kudu manut gitu kan, enggak kan? Orang banyak menyatukan itu loh, karakter orang banyak untuk kan sama kan nggak bisa seperti itu. Coba lagi Kan pasti harus ada kemauan ya Pak untuk ini. Bagaimana, apa pesan Bapak untuk anak muda di masa sekarang agar untuk terus mau melanjutkan dan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti Bapak tadi dan teman-teman Bapak? Ya sebelumnya saya cerita dulu ya, sekedar jadi catatan. Selama pandemi, sekitaran tahun 2020 kalau nggak salah, tanggalnya 24 Desember, kita kan selama masa pandemi kita kan total kegiatan berhenti ya. Tapi kita dapat undangan dari Mabes TNI dan Polri untuk ikut lomba tingkat nasional tuh nggak salah, tahun 2020. Pesertanya dari seluruh Indonesia mungkin ada 125-an peserta. Itu kan kalau kita bicara kerawitan nasional berarti kan sudah internasional. Yang ada cuman di Indonesia kan nggak ada kerawitan dari Belgia, itu nggak ada. Sumbernya kan dari Indonesia, dari khususnya orang Jawa. Kita ikut lomba streaming tanggal 24 Desember 2020. November atau Desember. Tapi ada itu piagamnya, ada itu kita masuk 10 besar seluruh Indonesia di sini Sanggar Senin. Itu sekedar. Terus tahun-tahun berikutnya kalau kita bicara lomba-lomba kita ikut terus sih. Cuman itu kan nggak perlu diceritakan orang banyak. Yang tahu biar anggota-anggota kita. Kita juga pernah ikut festival PIJ, Festival Jatindono, itu kita juga dapat juara. Tapi itu kan nggak perlu diceritakan nih. Juara tahun raiso nyambut gawe latihan gue apa kan gue event sesaat itu kita nggak penting di sini. Yang penting kita tetap melanjutkan gimana ya, melestarikan seni ini loh, untuk biar nggak selain habis dimakan waktu ya, nggak ada yang melanjutkan. Generasi berikutnya sudah nggak tahu itu gamelan itu apa, ya kan nggak tahu. Terus untuk motivasi mungkin juga terdorong oleh ini Mbak, terdorong karena cinta seni, cinta seni budaya khususnya karawitan. Itu yang mendasari saya untuk berkemauan untuk tetap melanjutkan kegiatan, dan itu untuk anak-anak cucu kita itu ya karena cinta seni, cinta budaya khususnya karawitan. Dan itu bagi saya juga, kalau karawitan khususnya budaya Jawa ini kan memang benar-benar warisan leluhur kita, ya harus kita lestarikan. Apalagi kita sebagai orang Jawa, kalau istilah orang tua bilang dulu kan, nek wong Jawa lali Jawane itu apa dadi wong Londo kan gitu kan. Jadi ya tetap itu yang mendasari saya tetap setia ini ngopeni gamelan, ngajari itu kira-kira. Koneh Sampun Pak, sekian. Nah, ya sing akeh wae. Pertanyaannya Sebenarnya masih banyak. Ya.
Iya, terima kasih banyak Oke, ya, Pak. oke, oke, Sudah sama-sama. mau Oke. Berbagi cerita bersama kami di Oke, sini. oke, nggih, sami-sami. Nggih. Oke. Terima kasih nggak Pak sudah Nggih. mau berbagi dan saat ini kami mau pamit. Oke, nggih, Terima nggih. kasih. Oke, Dan nggih, nggih. Semoga Bapak dan keluarga selalu dulu. Amin, amin, nggih. Salam budaya nggih, nggo Nggih. tim media nggih. Iya Pak. Nggih. Makasih nggak Pak. Oke, sami-sami. Mungkin sebagai penutup dari sukacita kali ini, saya mau ambil satu ayat untuk kita renungkan bersama. Saya ambil dari kitab Pekotbah 9 ayat yang ke-10. Pekotbah 9 ayat yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemanapun engkau akan pergi. Terima kasih, sampai jumpa di sukacita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.